khususnya kelas 6. Ibu harap pagi ini semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Nah, hari ini adalah pertemuan pertama kita dalam pembelajaran yang baru tahun 2020 dan 2021. Ibu harap hari ini kita tetap semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran. Oke, baiklah, kita masuk dalam materi agama dan budi pekerti kita. Nah, materi pertama atau tema pertama yang kita bahas di kelas 6 adalah warga negara Indonesia. Nah, kita tahu bahwa negara Indonesia kita tercinta ini adalah negara yang besar dan juga unik. Mengapa dikatakan unik? Karena kita berbeda dengan negara-negara yang lain. Kita memiliki banyak keanekaragaman. Nah, selain itu, selain kita sebagai warga negara Indonesia yang unik dan beraneka ragam, kita juga harus melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia. Tujuannya apa? Selain menciptakan keharmonisan, kita juga harus melanjutkan pembangunan negara kita. Lalu, selain itu, sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita bersyukur? Karena Tuhan telah memberikan segalanya. Kekayaan-kekayaan alam yang diberikan kepada kita untuk kita gunakan, kita olah dan kita lestarikan. Oke, baiklah. Dalam tema warga negara Indonesia, kita akan membahas 3 subtema. Subtema yang pertama adalah keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, hak dan kewajiban sebagai bangsa Indonesia. Dan yang ketiga adalah bangga dan bersyukur sebagai warga negara Indonesia. Nah, itulah 3 subtema yang akan kita bahas dalam materi hari ini. Nah, kita masuk dalam subtema yang pertama, yaitu keanekaragaman dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Oke, nah dalam keanekaragaman dan kesatuan ini kita akan membahas tentang negara Indonesia yang terdiri dari banyak suku, banyak budaya, bahasa, dan juga kekayaan-kekayaan alam yang terkandung di dalam beribu-ribu pulau yang ada di Indonesia. Lalu, di sini kita harus juga menyadari sebagai hak dan kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia seperti Yesus. Dia adalah seorang warga negara Yahudi. Tetapi walaupun dia adalah anak Allah, tetapi dia tetap membayar pajak sebagai warga negara. Maka kita juga sebagai warga negara Indonesia harus tetap taat. Nah, sebagai pelajar, apa hak dan kewajiban yang harus kita miliki? Yaitu belajar keras. Untuk apa? Untuk berprestasi, memberikan kebanggaan kepada negara kita. Nah, dalam materi ini kita akan membahas 4 poin penting. Poin yang pertama adalah latar belakang keanekaragaman. Yang kedua, keberagaman bangsa Indonesia. Yang ketiga, hidup rukun dalam keberagaman. Dan yang keempat, ajaran gereja dan kitab suci tentang pentingnya kesatuan dan keberagaman dalam kehidupan kita. Nah, 4 poin itu yang akan kita bahas dalam pembelajaran kita hari ini. Oke, nah sekarang kita masuk pada poin yang pertama, yaitu latar belakang keberagaman. Nah, kalau misalnya kita perhatikan dalam lingkungan sekitar kita ataupun di kelas kita terdiri dari berbagai suku. Ada suku Batak. Kita tahu bahwa suku Batak itu terbagi atas 5. Suku Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Papak, dan Batak Mandailing. Nah, itu adalah bagian dari Batak. Selain itu, juga di kelas kita pasti ada juga yang suku Nias, ya kan? Ada juga suku Minang dan lain sebagainya. Itu adalah contohnya. Artinya di sekitar kita ini banyak sekali jenis suku.
pastinya, dan agama juga banyak sekali. Nah, di setiap suku itu pasti memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Bagaimana kebiasaan suku mereka, tradisi mereka, adat istiadat mereka, dan bahkan marga-marga mereka juga pasti berbeda. Nah, itulah latar belakang dari keberagaman kita. Nah, yang kedua, poin penting yang kedua adalah keberagaman bangsa Indonesia. Keberagaman dan kesatuan bangsa Indonesia harus kita perjuangkan, bukan sebagai penghalang. Karena simbol yang bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, selain itu, untuk mempertahankan keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia, para pemuda Indonesia pada akhirnya sudah memperjuangkan semua itu, yaitu yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, itulah perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan persatuan kita. Selain itu, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia juga tampak dalam perjuangan kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Dilatar belakangi bangsa Indonesia yang sangat luas dan masyarakatnya yang sangat banyak, pasti kita itu beragam pola pikirnya, beragam latar belakangnya, beragam kebiasaannya. Maka sikap yang harus dibangun dari keberagaman itu adalah saling menghormati perbedaan satu dengan yang lain. Itulah sikap yang harus kita bangun dalam keberagaman. Dan yang harus dihindari adalah sikap fanatik atau sikap yang menganggap suku atau kelompok itulah yang lebih baik, bahasanya lah yang lebih baik, golongannya lah atau kelompoknya lah yang lebih baik. Maka sikap itu yang harus dibuang. Jadi dalam keberagaman, sikap terbuka, saling menghormati, saling menerima perbedaan adalah sikap yang harus dipupuk dan dilestarikan. Nah, untuk hari ini yang kita bahas adalah hanya poin pertama dan poin kedua. Maka dari itu, Ibu akan memberikan 4 pertanyaan untuk memperdalam materi kita yang kita pelajari hari ini. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, dari daerah manakah kamu berasal? Yang kedua, tuliskanlah agama yang diakui di Indonesia. Yang ketiga, apakah dampak positif dan dampak negatif dari keanekaragaman yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia? Yang keempat, sikap apakah yang harus kita miliki dengan keadaan bangsa kita yang beraneka ragam? Nah, itu adalah 4 pertanyaan yang kamu jawab untuk mengembangkan pemahaman kita tentang materi hari ini. Oke, sampai di sini materi kita. Terima kasih dan salam sehat.